seperti itu dalam untuk penjurian bonsai. Pertama adalah tampilan, dasar, keserasian, keseimbangan. Dalam bentuk tampilan, Assalamualaikum. Oke teman-teman, kali ini saya berada di bawah pohon beringin beringin kimeng. Oke, kali ini saya akan tampilkan, tentunya di hari ini saya hanya untuk pembuatan ini penerusan konsep ya, masih konsep kimeng besar, kimeng L besar. Jadi tentunya kalau tidak sejak dini ya, kita reka-reka tidak akan bagus. Pokoknya ikutin terus. Sebelum tonton jangan lupa subscribe, like, and comment, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya.
Eh, kita kupas pohon seperti ini ya. Ini bahan bonsai, ini bahan masuk juga belum apa ya, dalam terusan cabangnya masih di konsep. Jadi di sini saya akan besarkan cabang yang sana, ya cabang pertama, dan ini cabang yang kedua. Oke, 1, 2, di belakang juga ada ya sana. Ini pohon-pohon yang seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk pembuatan bonsai apa ya, formal, ngarani formal. Jadi sebenarnya malah tidak gampang ya. Dalam tatanannya itu agar apa ya, semua bisa nanti kita bikin formal. Yang tentunya kita tidak tata cabang-cabangnya, pokoknya kita bagi cabang. Ya hasilnya juga bagus, gak apa-apa. Cuman kalau kita tata mulai dari cabang awal ya, jadi cabang kita tata siksak ya. Jadi untuk pemasangan cabang pertama di bawah sendirilah paling. Ini kan ngarahnya ke kanan. Yang bagus sih biasanya ke kanan, kalau dalam penglihatan itu biasanya ke kanan. Jadi yang kanan. Terus cabang di sana juga ada cabang. Sebenarnya di belakang cabang kedua, tapi di sana tidak saya masukkan kategori untuk cabang kedua maksudnya, tapi untuk kebutuhan. Jadi agar tidak kosong. Jadi belakang aja sejajar dengan ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi sejajar yang cabang kedua. Sana termasuk tidak terhitung bagi saya. Untuk dalam sudut pandang depan, untuk mukanya tidak. Tapi seandainya di belakang tidak dikasih cabang ya, untuk suatu kebutuhan atau untuk mengisi ruang. Jadi nantinya tetap nggak bagus, di belakang nggak ada. Dan saya masukkan cabang yang ketiga yang sana, cabang ketiga. Ini yang ketiga. Dan seterusnya. Jadi tatanan ini kadang-kadang kita juga sulit menata seperti ini. Tidak gampang ya. Jadi kita isi saja di belakang. Dan nanti kita atur kalau sudah mulai kambium jalan, semacam tub batangnya bisa nutup. Nanti juga kita akan ada tahu untuk kedalaman ya deh, posisi dimensi mana yang tentunya kurang tertata atau kurang enak, gitu aja ya. Bisa saja nanti kita bikin, kadang-kadang orang kita pakai cabang di sana sejajar dengan sini, ini juga bagus itu. Tapi ada yang lebih bagus lagi bagi saya. Jadi kalau bisa ada cabang pertama di bawah itu jangan sejajar, kalau bisa ada yang sejajar bagus sekali itu pohon formal bagus. Tapi biar agar kelihatan wow itu semua bonsai itu bagus agar kelihatan wow gimana itu. Okay. Baik, kelihatan kan? Sebenarnya cabang-cabang untuk percabangannya ini kita tata sebenarnya ya. Jadi tidak sekedar pokoknya cabang, tapi sebenarnya ini saya tata agar antara satu sama lain itu tidak terlalu lah. Kadang-kadang orang bisa mengatakan ngeflat, tapi ini tidak ngeflat bagi saya. Karena di alam ya seperti inilah tumbuhan itu. Ngeflat bisa saja bagus, gak apa-apa, asal kita bisa menyikapi. Dan pohon ini saya
saya paksa ya, memaksa untuk proporsi. Karena apa? Pohon ini pendek. Jadi batang bawah, dasar bawah besar, mengecil, dan mengerucut sampai sini kecil. Jadi ngepen. Nanti saya akan finish tinggi sampai finishnya sampai sini saja lah nanti. Itu. Tapi di sini nanti sampai sini saja lah nanti. Tingginya sampai sini saja. Jadi finishnya sampai sini, terus ini topnya nih. Nanti kita pecah jadi 3 juga gitu. Gimana lah cara nanti menyikapi apabila nanti semuanya sudah imbang. Itu paling mudah itu. Yang penting kita bikin untuk dasar awal ini yang paling sulit. Ini ini konsep dasar dan menuju nanti penjurian kontes ya seperti ini. Jadi nanti kita akar juga dibesarkan ya. Ini akar masih bisa besar sebab apa? Ini pun masih belum nutup. Nanti akan saya besarkan semuanya ini. Insya los ini sementara untuk untuk pengereman. Ada yang saya rem untuk agar nanti tumbuh serentak gitu. Jadi kadang-kadang lu kok dipotong ini? Saya potong terpaksa karena apa? Untuk menumbuhkan yang sana dulu untuk nanti biar serentak bersamaan. Jadi tidak besar kecil gitu. Untuk pembesaran yang sana juga itu masih belum besar, yang paling besar sendiri itu masih kurang besar itu. Dan untuk menutup pohon-pohon yang lubang-lubang ini ya nanti tentunya kalau udah serentak ada cabang-cabang yang pas semua, kita los dah, ini kita los. Oke, secara tampilan dasar sebenarnya ada 4 kolom yang harus kita ketahui itu. 4 kolom. Ini lebih mudah lagi karena ini formal ya. Ada 4 kolom dalam bentuk untuk penjurian. Sampai harus mengikuti seperti itu saja untuk penjurian bonsai. Pertama adalah tampilan dasar, keserasian, keseimbangan. Dalam bentuk tampilan tampilan itu sama halnya dengan model, gaya itu maksudnya. Bentuknya formal, sudah benar ini tampilannya formal ya kan, formal lurus, tegak lurus ya kan, ini formal, tampilannya formal. Dalam penilaian awal untuk penjurian formal bagus. Pot, ini pot sebenarnya sudah ada pot ini sudah ada sini pot. Ini sesuai, maksudnya tampilannya oke, tampilan masuk, oke. Terus setelah tampilan dasar bonsai, dasar bahan yang nanti yang kita masuk ke kolom 2, akar. Oke, kita lihat dalam bentuk dasar akar ya. Oke, akar tentunya masih kita bisa nanti untuk kedepannya kita sambil berjalannya waktu dia akan membesar itu akar. Ini dasar ya, ini dalam kolom 2 setelah tampilan dasar sekarang ya kan, ini akar. Nanti bentuk batangnya atau tubuhnya
Nah, ini nilai dalam 2 kolom saja, tampilan dan dasar gitu aja. Kalau masalah keserasan itu nanti. Oke, kita masih menilai di dalam kata prospek. Oke. Oke, jadi untuk tampilan untuk kategori prospek ataupun kategori konsep, jadi tentunya kita penilaiannya masih hanya untuk akar dan batang. Sebab ini gini, ini memang akarnya belum kelihatan sempurna ya, tapi nanti kedepannya bonsai ini akan masih konsep atau masih prospek ya. Kedepannya kelihatannya akarnya bisa di training dulu, dan batangnya itu nanti yang dominan itu yang kelihatan lubang-lubang, dia akan menutup tentunya itu. Oke, jadi kalau ini bisa dikatakan bonsai ini masih tamatan SD, mau nginjak tamatan SMP tentunya. Oke, kita lihat dulu dari semua dimensi tentunya ya. Nah, kita lihat dulu, kita putar-putar dulu. Oke, ini lingkar 1,5 meter ini, lingkarnya ini besar sangat. Oke. Dalam bentuk dasar untuk tampilan sudah jelas ya, untuk tampilan formal dari potnya pun kotak. Tapi nanti apabila nanti potnya kurang besar, kita reposisi lagi, hanya untuk kita ganti media, nanti kita bisa ganti pot lagi gitu ya. Jadi dalam bentuk ya, untuk gerak dasar akar kita sikapi supaya kelihatan estetika alam atau karakter alamnya nanti harus ngena ya. Misalkan seperti ini nanti juga akarnya harus meskipun gak rapet ya, gak memutar rapet, tapi ada akarnya kayak seperti di alam ya. Dan bagi saya bentuk batangnya ini dasar ya, masih kita dalam kolom dasarnya akar nanti bisa kita kondisikan. Jadi untuk gerak batang ke depan, jadi gini, untuk batangnya sudah oke, muter lah, saya kira cukup muter juga dari untuk arahan garis-garis cabang pertama, kedua sampai belakang juga ya, saya kasih semua karena kita menganut ini mengikuti alur batang yang cukup besar segini. Tak mungkin lah kalau kita dibagi nanti cabang cuman 11 nanti kayak gepeng kayak wayang. Jadi belakang harus ada backnya harus ada sana, backgroundnya harus ada sana. Kalau nggak ada nanti kita dalam memandang sudut-sudut dimensinya itu kita hanya bisa dilihat di depan saja. Kalau nanti kita bagi yang depan-depan saja, jadi yang belakang growong. Jadi kalau bisa belakang ya diisi ada isi-isinya tentunya. Oke. Kalau dalam penjurian tampilan dasar ini, dan tampilan dasar kan masih ini dalam bentuk tampilan dasar prospek, maksudnya kedepannya masih bisa ikuti apa yang saya konsep ini. Nanti tetap kalau sudah imbang dia akan tatanannya itu akan semacam logika lah, ada logikanya gitu. Jadi
kalau masalah keserasian itu nanti. Kalau kita sudah tampilan dasar sudah bagus, keserasinya mengikuti pasti. Meskipun kita katakan serasi, kalau tampilan dasar kita tidak konsep sebagus mungkin, kita sulit untuk mengatakan nanti dalam bentuk tampilan dasar keserasiannya itu nanti juga bingung. Jadi yang penting bonsai itu untuk dalam tahap awal ini ya, untuk nanti kita ke depan pencurian, tentunya kita harus mengutamakan tampilan dan dasarnya dulu. Oke. Dalam bentuk keserasian, mesti masuk keserasian di situ antara pot. Ini kalau sudah masuk kategori kita kontes ke Pratama ya, kita sudah mulai menginjak keserasian. Jadi keserasian, serasi ndak antara pot dan bahannya ini. Serasi ndak ini mulai dari potnya dengan bahannya, dengan bonsainya. Terus mengenai batang dan cabangnya serasi ndak? Itu serasi ndak? Yaitu mulai kalau kita kelas menginjak ke setelah prospek. Jadi ini, apalagi nanti menginjak di atasnya apa sekarang regional ya. Kalau di istilah di Ruby itu silver itu sudah menyangkut keserasian juga. Untuk alat bantu seperti kawat boleh. Jadi ini bentuknya. Saya kira bagi saya ini cabang-cabang untuk terusan-terusan ini sudah oke. Cabang-cabang yang di belakang ini sudah saya tata sedemikian rupa, memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi untuk tatanan-tatanan seperti ini tidak gampang nih dulur ya. Ini ternyata kita menata pun ini sudah berapa kali berubah ini. Karena apa? Tatanannya ternyata formal itu lebih sulit, bukan gampang ya. Coba Anda boleh mencoba nanti. Ini formal ya, formal tegak lurus. Tapi bukannya malah gampang, lebih sulit malah. Ini besarnya ini. Ini sekitar medel 1,5 meter. Kalau kita lingkar 1,5 meter. Jadi ya besar lah, L. Oke. Ini dulunya pohon asli tidak tempelan ya. Ini bukan tempelan. Sebenarnya bukan tempelan ini. Ini asli pohon. Saya potong segini dulu. Ini lihat. Ini saya potong segini, dan ini saya tempel dengan pakai cangkok-cangkokan itu, cangkok-cangkokan. Jadi ini juga cangkokan dulu ya, ini cangkokan, ini asli ya, ini cangkokan, kan? Akhirnya jadi seperti ini. Ya setidaknya sudah mendapatkan 30% bagus. Meskipun ini dalam tahap proses masih tahap konsep, tahap dasar. Tapi sudah kelihatan kedepannya secara logis itu udah kena. Yes, oke, lur-lur, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita nanti akan berikan tutorial yang tentunya pohon tidak seperti ini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Sampai di sini, assalamualaikum.